emas dan perak itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Maka ancamannya
fi batnihi naran min jahannam, maka di dalam perutnya akan menggelebuk suatu api yang dari api neraka. Baik, kita akan melanjutkan. Wasahrul isti'mali fi ina'i dhahabin aw fiddatin, dan sekiranya penggunaan atau alat yang dipakai yang terbuat dari emas dan perak illa ma'hum ya'an Dawudan, kecuali apa yang disampaikan hadis yang diriwayat dari Imam Dawud. Wa qaulul qadim al-Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya itu mengharamkan annahu yukrahu wal muhaqqiquna la ya'taziluna bi khilafi Dawud, akan tetapi pernyataan itu dianulir. Jadi Imam Syafi'i ini pernah menganulir statementnya bahwa penggunaan atau wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak itu awalnya itu boleh. Kemudian ketika qaul jadid, beliau ini ketika dari Basra Irak ke Mesir, itu beliau menganulir pendapatnya sendiri karena terkait dengan budaya pada saat itu orang-orang jahiliyah masih ada istiadatnya masih menggunakan benda-benda mewah atau tempat-tempat yang mewah. Karena kalau Suhaibul Takrib sebagaimana yang disampaikan oleh Suhaibul Takrib, maka anna Syafi'i raja'a an hadzal qadim, dan itu berkalian atau bersamaan dengan pendapat Imam Syafi'i. Fa hasala al-ijma'a mun'aqidun ala tahrim istimali ila al-dhahab wal fiddah. Hasil dari pembahasan yang di atas tadi sesuai dengan ijma' atau kesepakatan para ulama itu adalah tidak diperbolehkan atau bahkan mengharamkan penggunaan sesuatu wadah atau tempat atau bentuk cangkir atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Fil akli wasyurbi, baik itu dipakai untuk makan, wasyurbi dan minum. Wal muharratu wal aklu biman aqadin min ahadihima wa tabakhulin bimakhlin minhuma. Akan tetapi sesuatu yang tadinya itu suci, umpamanya, mohon maaf ini, Bapak orang kaya ketika punya tamu pertama menyuguhkannya dengan gelas yang dari emas. Airnya suci apa? Najis? Pasti suci karena karena tempatnya itu terbuat dari emas dan perak, maka seyogianya kita tidak boleh meminum yang mana air itu di tempat ini atau diwadahi dengan terbuat dari emas dan perak. Pertanyaannya, ini diminum apa digendong? Ya, coba jawab. Kayaknya Masya Allah, ini luar biasa orang kaya 15 dari emas dan perak. Airnya suci, airnya halal karena dia ditempatkan dengan tempat atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka air itu tidak boleh diminum. Nah, nanti berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tapi hukum sudah disediakan. Jadi kita ini jangan asal dalil, asal jangan memutuskan tanpa ada data pengetahuan. Paling tidak ya haji, kalau banyak haji, saya udah kadung banyak emas ini gimana? Ya bisa disodakoin aja. Oh udah, saya udah tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, terusin aja. Wal aqlu ma aqadun ahadihima wa tabakhulun bi makhdudin minhuma. Salah satu yang terbuat dari itu tadi, umpamanya
cuma emasnya doang atau dicampur dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan larangan atau pengharaman, maka tetap sesuatu yang dilapisi dengan emas, dilapisi, ini bukan semua dari emas, dilapisi itu tidak diperbolehkan juga. Ini jelas hukumnya ya. Wajah ini wujud istimali itu semua dari sudut pandang mana saja. Selama di tempat itu, wadah itu, cangkir dan gelas itu ada emasnya, kandungan emasnya, apalagi yang full, jadi gelasnya emas itu sudah jelas. Yang ada kandungannya atau pernikahan yang berapa gram itu tidak boleh. Ada orang lagi sini pakai kalung, pakai cincin emas, jangan. Nanti anak ada di bawah ini hadisnya ancamannya berat. Itu kan bukan budaya orang Islam. Kalau orang sono yang makan roti, wa minha al-qahdatu wa lailu wa qurfun naliyati wa ghairi dzalik. Seperti contoh minyak wangi yang botolnya itu terbuat dari emas. Minyak wanginya halal, minyak wanginya suci karena ditempatkan yang salah. Lain dengan begini, pernah saya dengar itu almarhum dirikan saya, madu atau susu yang botolnya dari anggur atau anggur yang botolnya dari susu. Itu pernah itu menyampaikan begitu. Kalau itu beda, artinya pentahkikan hukum secara penggunaan istimal itu mah bisa kita anulah, ibaratnya kalau bahasa ininya dibedakan, bisa membedakan. Tapi ini jelas tempatnya botol minyak wanginya itu terbuat dari emas. Minyak wanginya halal, minyak wanginya suci, cuma salah penempatan, salah itu saja. Dan bagaimana? Ya pakai suci, apa najis? Bukan bicara najis. Najis itu dalam kategori hewan hanya untuk anjing dan babi. Lu terus bagaimana ini? Ya gak bagaimana? Ya sayang dong. Kenapa sayang kalau pelihara? Maksudnya sayang dibagikan biar tambah sayang. Itu salah satu contohnya. Dari kesalahan al-inamu syaghiri wal kabir. Baik tempatnya yang hanya kecil, ukuran kecil atau ukuran besar. Mungkin kalau ukuran besar terlihat ada emas, yang kecil banget. Yang tahu kan kita yang punya baca. Lah kalau orang lain itu betul-betul kan beres. Mana kita kapan gitu. Lu kita kapan dia pecah padahal mau penting dia dari mana ini. Padahal itu emas. Apapun bentuk wadahnya yang terbuat dari emas, dari besar maupun kecil tempatnya, maka tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wa yasbabu tahrimi al-rajul wal mar'atu bi-khilaf. Penyamaan atau perumpamaan dari hukum yang diharamkan tadi ini berlaku baik yang memakai atau yang memegang atau yang membuat itu laki-laki maupun perempuan. Beda dengan ketika seorang perempuan memakai perhiasan itu sebagai sujina, sebagai perhiasan itu diperbolehkan dalam agama, tapi jangan berlebihan. Pertanyaannya, konsumsi masyarakat kita, budaya kita yang sudah sekian lama terbangun, kalau mau kondangan pasti emasnya dipakai. Padahal emas
itu untuk menggairahkan suami. Kalau ini jadi pasangan suami istri, bukan untuk dipamerkan. Ini budaya tadi dulu tugasnya kayaknya setelah budaya kalau bisa sudah terbangun sekian lama. Bahkan istri saya begitu, tidak marah-marah berantem. Perhiasan itu sebagai aksesoris perempuan untuk meminta suaminya supaya suaminya bergairah memandangnya. Ini berbeda, mohon maaf ini. Ya udah kita lihat udah kita saksikan bisa. Rata-rata perempuan memakai perhiasan itu kalau yang mau. Kalau perlu satu sikut dipakai semua, potong, mereng. Ini loh. Ini saya menyampaikan sesuai apa yang ada teks dalam kalimat yang ada di kitab ini. Wa inna ma farraqu baina ar-rajuli wal mar'ati bi tahalli bi qasdi zinatin nisa. Berbeda hukum penggunaan emas bagi perempuan. Laki-laki no, sampai kapanpun tidak boleh. Kalau perempuan itu tadi untuk liqasdi zinatin nisa ini zauji, hanya untuk supaya terlihat anggun, cantik. Itulah tugas emas itu, bukan emas orang Jawa, bukan emas. Antara emas dengan emas ini menyebutnya sama, emasnya doang. Emas sama emas itu beda. Kalau emas ya emas kendi, emas takran, emas dodong, emas. Kalau emas ada bedanya, itu baru perhiasan. Makanya tadi saya ini ketika sama itu mas kawin paling terberat dan masuk aku. Waktu saya lebih bobot timbangannya itu 67. Mana ada orang kaya menyerahkan maharnya emas 67 kilo. Menurut mas itu aja. Besar saya kalau ditimbang itu bukan emas perhiasan, saya itu. Nikahin awal itu emas waktu itu tuh emas kendi itu 67. Orang kampung dari kepala, masya Allah, orang kaya model apa? Apalagi sekarang 75, 83 sekarang. Oh, istri lagi pokoknya berbeda lagi dengan 83. Ini ngaji begini. Jadi membedakan jelas sudah ada perbedaan dalam penjelasan kitab ini. Untuk penggunaan emas laki-laki no, perempuan oke. Yes, dengan catatan qasdi zinatin nisa sebagai perhiasan perempuan lizauji wasayyidi untuk suaminya atau tuannya. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu baik Ustaz, itu gimana? Ini kalau dengar saya besok-besok aja mau sama diri dulu. Juga diharapkan lagi ini Imam Syafi'i sudah setak ya dalam berpendapat sesuai dengan qaul jadidnya. Kalau wajib Imam Syafi'i itu membolehkan karena tradisi orang Basra itu masih begitu kental dan masih dengan terbangun budaya jahiliyah. Begitu masuk ke Mesir, Imam Syafi'i mengambil pendapat saya dulu itu salah karena budaya antara Basra dengan Mesir itu jauh, sudah terbangun peradaban yang Mesir itu dari dulu. Makanya raja-raja kuno di Mesir, bahkan sejarah-sejarah itu saya masuk filsafat itu waktu ada makhluk yang filsafat itu Mesir itu paling kuno filsafat, bukan Yunani. Yunani baru kekinian yang Aristoteles sama Descartes itu dan Foucault dan sebagainya. Nah, bagaimana yang diharapkan tadi ma'ul wadi air mawarnya suci karena apa
Air tawar itu yang biasa kita buat sedang apa namanya kuburan. Ya itu kan harga botolnya 1.000 atau 1.000. Saya yakin kalau itu ditempatkan pakai wadah yang seperti masyarakat itu mahal. Itu nggak boleh. Jadi ini hukum sudah terbangun ya. Jadi kita tinggal bagaimana memahami konteks dalam hal ini adalah yang tadi saya sampaikan masalah wadah atau tempat. Ada wasabih itu semua sudah disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, ijma' ulama bahwa itu tidak dibolehkan alias haram. Wa fil Qur'ani di dalam kitab Qur'ani wa kadza ya'muru tazinul hawadith wal buyuti wal majalis. Diharapkan lagi untuk memakai penggunaan tempat majlis taklim atau tempat dingin atau tempat sholawat. Ini jangan dulu kita berspekulasi apa namanya dengan puas. Intinya bahwa ini miliknya apa namanya itu terbuat dari emas atau ada lapisan emas. Walaupun kita ini pikiran kita majlis apa namanya majlis ilmu ini atau salawatan itu tidak diperbolehkan. Ada yang pakai mic-nya itu sendiri? Iya. Padahal kita buat kebaikan dulu. Ya salawatan. Nah, saya menyampaikan ilmu karena mic-nya terbuat dari itu maka watak banyak permukaan. Kalau dipikir-pikir, loh ini saya dalam kebaikan, menyampaikan kebaikan. Karena alat yang kita pakai, sumber suara yang kita pakai terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan. Ya, pokoknya apapun yang terjadi dalam dunia ini, kasus tentang masalah hukum ada, yang penting kita ngaji. Nah ini contohnya, sampai yang mau majlis taklimah, mau majlis dikira, mau majlis sholawatan, kalau di awalnya buat itu, miliknya ini halo ini kan yang teriak itu terbuat dari emas atau tidak bisa. Dulu pernah ada artis yang bawa sendiri itu terbuat dari emas. Gak tahu mana itu saya. Ya tapi yang dari mana? Coba pakai kartu. Ya udah jelas itu kan. Nah ini ngaji loh. Sampai ini ustaznya sampai kayaknya bawa sendiri yang terbuat dari emas atau dilapisi dengan emas. Sholawatan misalkan bisa bibit umpamanya dia minta bawa sendiri terbuat dari emas. Itu besok panggungnya kita hubungin aja. Ya. Nah kalau bunga emas itu suatu apa namanya benda yang tidak dipegang atau dipakai. Iya makanya jangan kita berpikir tentang bunga emas dulu karena hukumnya emas yang dijelaskan belum selesai. Ini yang dipakai yang dipegang itu sebagai penghasilan. Kita nyanyi ke sana ke sini atau kita sholawatan ke sana ke sini pokoknya saya ini malam minggu sini malam Jumat Solo malam Senin ke Solo. Bahwa itu yang terbuat dari emas atau dilapisi dengan emas tidak boleh, haram. Bang Syafi'i aja dianulir ketika di Basro beliau membolehkan begitu di Mesir mengharamkan. Karena Imam Syafi'i ini dalam satu sisi dia belum ada satu persoalan yang lebih konkret antara budaya atau peradaban di Basro dengan di Mesir jauh. Mesir itu dari dulu sudah punya peradaban sebelum istilahnya huru haraknya manusia. Lanjut, hadza huwa shawab, dan ini sudah
musik yang plus ya ada suaranya ya plus ada musiknya. Jadi nggak pakai speaker, nggak pakai mic doang. Itu yang anak-anak itu sudah ada suaranya di situ, bisa musikan di situ, kedudukan di situ. Kalau dulu kita tuh seperti bangun, bakal terjadi di masa yang akan datang. Ya benar. Nah coba kalau kita nggak ngaji kan, orang mengajar bahasa sampai nggak ngaji nih, ibadah akhir. Mulai apa sampai? Saya kan sama aja bosan, saya kan majlis pikiran, saya kan majlis Quran. Dan kalau mic-nya itu terbuat dari emas atau tidak bisa dikemas, maka tidak diperbolehkan. Apalagi nanti buat dangdutan. Baik, di antara kulla syai'in asluhu haram fa'tadhu ilaihi haram, karena sesuatu yang asalnya diharamkan, maka Imam Syafi'i betul. Kenapa saya berpakat kepada riwayat Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dan Muslim? Ketika beliau pindah dari Basrah ke Mesir, beda. Maka kalau tidak mau saya menganulir, maka disebut dengan qaul qadim ketika di Basrah, qaul qadim ketika di Mesir. Bukan pelan. Ini jangan sampai kita subur. Oh berarti mau sampai ke konsisten dong. Pelan. Lu sampai ke Solo sama orang, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Baik ya, jadi mahal. Lianna kulla syai'in asluhu haramun fa'tadhu ilaihi haramun. Sesuatu yang dilihat pada saat kenyataannya itu haram, maka haramlah juga. Baik dilihat, apalagi dipegang. Terus bagaimana? Maka kita ini kan sudah termasuk umat yang terjebak dengan kemaksiatan yang tidak bisa dihindari. Maka dalam kitab Nasrul berdebat Qissatul Mu'minin fa'aksiru bil istighfar. Karena kita orang yang beriman yang masih menyaksikan kemaksiatan, apakah kita bukan bagian? Jelas. Tapi kata kitab Nasrul berdebat karena Imam Nawawi fa'aksiru bil istighfar. Berbanyak pada istighfar. Paling gak pakai istighfarnya begini. Kalau saya biasa kalau istighfar itu astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim, astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau saya sendiri ya, tapi kalau saya tidak, karena kita sudah mulai zimannya kebiasaan yang sudah terbangun, istighfarnya nggak begitu kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang nanti astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Karena kita ini sudah termasuk Qissatul Mu'minin zaman akhir ini, maka nanti tidak ada lagi mengkhawatirkan juga. Alhamdulillah, apalagi nanti keturunan kita besok saja. Makanya kalau tidak sekarang kita untuk membentengi akidah, membentengi amalan salafus saleh, sudah yang dikhawatirkan kita besok tinggal ada yang doakan ada bid'ah, kubur, syirik, musyrik. Padahal itu segudang hadisnya. Bahkan setelah Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau membolehkan, bahkan menganjurkan. Tapi kenapa para pendengarnya, para pemimpinnya tidak menjelaskan bahwa beliau juga setelah internasional ulama itu membolehkan orang ada Fatihah itu pasti sampai. Bukan akal-akalan kalau nggak sampai saya doain dulu, nggak itu loh. Ngelarang-larang aja itu berceramah. Intinya benar bahwa Fatihah yang kita hadiahkan untuk si mayit, apalagi orang tua kita sampai loh. Dan bahkan riwayatnya panjang itu ada seorang pedagang di pasar yang terus dia menghadirkan Fatihah orang tuanya. Sampai ketika terjadi rebutan Fatihah, si ibu atau orang tua ini nggak mau rebut. Ditanya sama sebagian temannya yang di kuburan ini, Mbak, kok saya nggak ikut rebutan hadiah Fatihah? Alhamdulillah, saya sudah berlimpah ruah Fatihah dari anak saya.
Padahal si anaknya ini kerja atau dia berdagang di pasar. Berkah semua. Lah yang merasakan kan kita bukan orang lain. Artinya ijma ulama hadiah pada itu sampai itu. Ya, pada pesona kita pusing. Waktu nasib Syafi'i wa ashabu annahu la tawakkuma awil tasala min bina'in dahabin aw fiddah. Sungguhlah Imam Syafi'i berikan satu ketentuan yang pasti nas. Nas itu ketentuan yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Padahal itu waktu kalau kodim boleh. Jelas. Wal ashabu dan sahabat-sahabatnya itu berbeda Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam yang lain. Ini imam-imam apa namanya berbeda Imam Syafi'i itu yang kalau ada mustahid seperti Imam Syafi'i menghafali di bibir jadi mustahid. Kalau sering itu berapa? Khutbah Rabbani 4, Madzhabul apa namanya mustahid 4. Jadi sudah tidak dibuka lagi. Namun ada mustahid-mustahid yang kecil, tapi tidak memproklamirkan diri sebagai mustahid kelima, sebagai mustahid keempat, enam, atau sebagai madzhab kelima, sebagai madzhab keenam, tidak ada. Cukup diakhiri dengan Ahmad bin Hanbal. Dia boleh Imam Syafi'i boleh dari Imam Maliki. Hanafi itu paling tertua karena madzhab yang pertama adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal atau kita kenal dengan Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali yang di Jawa. Udah orang Cirebon jauh sama saya berbatasan Cirebon, dia Cirebonnya agak kesini kemana-mana ke sana. Jadi sepakat sesuai dengan ketentuan mas yang ditentukan oleh Imam Syafi'i dan para murid-muridnya bahwa wadah atau tempat atau sesuatu yang untuk dimakan atau diminum yang tempatnya terbuat dari emas dan perak, maka haram untuk menggunakannya atau memakainya. Hadil awani min ina'i dhahabi wal fiddati asr wa yahrumu ittakhadha hadil awani. Bahkan orang yang sudah jelas atau para ulama sudah menjelaskan bahwa tempat kalau terbuat dari emas dan perak, tapi sampai masih melanggar asal maksiat yang besar. Maaf Ustaz, saya kan nggak paham Ustaz. Ketidakpahaman Anda karena tidak mau belajar. Maka belajar itu sampai mati wajib. Kalau udah mati baru kita yang ajarin. Iya. Hukum belajar ini nggak ada. Saya mau berdoa sekarang, mana dulu sudah bodotan, sudah seteson, sudah senderan, berdoa wajib. Karena saya yakin di sisi ilmu yang lain kita masih belum paham. Mungkin kalau bab sholat, dosa bab wudu kita paham. Karena dari dulu orang tua mengajarkan kan dulu. Nah dari sisi begini kita baru menemukan hukum, baru mendengarkan, baru menyimpulkan. Oh ternyata kalau ada tempat yang dibuat minum atau makan, atau buat kalau apa namanya tempat minum wangi yang terbuat dari emas dan perak, haram. Walaupun airnya halal atau suci atau makanannya halal, karena terbuatnya itu piringnya, mangkoknya atau sendoknya, garpunya yang terbuat dari emas, maka haram. Andai kata itu menabrak, sudah ada ketentuan dan rambut-rambutnya, asal maksud. Ya sudah, kalau maksiat kita tidak istiqamah. Terus gimana Ustaz? Dia aku mau hukum sampai berpahan. Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak dibenarkan, ini nggak benar. Kan benar.
ya ngobrol sama terus. Coba beli jangan ekor saya tidak ada. Ini gara-gara di kampungnya nggak ada yang menjelaskan, nggak ada yang punya pemahaman itu. Sampai kapan orang ini mengajar dia paham itu? Nanti orang dokter lagi dulu, besok nanti dia jawab nanya tentang masalah tempat saya nggak pernah ada siraman penyampaian itu nggak usah diikuti. Sampai waktu malam minggu mana? Saya bersama pengurus masjid ini mengadakan satu taklim supaya kalian dipaham. Jangan menutup. Tapi yang namanya Rasulullah Rahim bertemu. Tapi Bapak jangan gini. Kalau begitu saya nggak usah masuk ke malam minggu. Orang Nabi Muhammad nanti syafaatin, nanti kasih pertolongan. Ya bahasanya begini, Pak. Kalau namanya antri ya, karena Bapak ini sudah menanti dari awal, maka ada kemungkinan besar Bapak duluan. Kan ini sampai antri ini ya, datang dengerin ya orang, ya entar. Gitu. Tapi tetap selama itu diakibat umat pasti dimasukkan surga. Maka Rasulullah nggak tega. Kalau umatku masih ada tercecer satu pun dari umatku, tak itu diterangkan, tak itu terangsang orang-orang. Apa sebenarnya kamu itu? Dicarikan dia pada Tuhan. Sakit hati itu mahabbat cinta kepada umat. Tidak tinggal batas cinta kita kepada Nabi, cukup membaca sholawat. Tiba-tiba betul sholawat musyrik itu gimana cinta? Saya mau ngajarin apa? Dengan amalnya dia sholat pagi tepat waktu, pada saat paling depan sholatnya. Kalau bukan hidupnya Rasulullah, Allah dan Rasul ini, maka tidak akan kita berikan syarat pertolongan pada kiamat. Nauzubillah Tuhan mau, kita maafkan cuma ngambil syaratnya Rasulullah. Kita ini banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan, tapi kemaksiatnya pun sama. Ya dihitung-hitung kita tahu imbang apa itu. Kalau ditimbang itu sudah imbang apa enggak. Ya kita harapkan syarat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan begini, duduk di majelis taklim, ada majelis zikir, ikut aja bro. Mau bisa, mau kagak, mau paham, mau enggak, pokoknya duduk karena rokok dan beliau kan jangan parau. Jadi kalau bahasa Rasulullah parau hampir sih tidak itu malam minggu itu masih turun dari apa itu lo sampai coba merasa tiba-tiba minta syafaat sampai ini nggak adil dengan dirimu. Hadirin awalnya juga istimewa Rasulullah. Baik tempat itu tidak dipakai buat pelajaran apa. Karena saya punya ustaz ada menyampaikan atau ada satu hukum yang mana kalau mas ini atau cangkir seperti mas ini haram, maka saya mau pelajaran tetap sama. Mau dipakai, mau buat pelajaran, mau buat taruh di bag lemari dulu, nggak boleh. Makanya hukum zakat antara emas yang dipakai dan yang disimpan itu lebih besar yang disimpan. Karena kalau pengen aman, emas itu dipakai lagi. Tapi jangan banyak-banyak mengundang perampok maling, begal. Hukumnya zakat itu beda antara yang disimpan sama dipakai. Nanti dalam ini ada. Nanti kalau masuk kita zakat dalam konfito itu nanti yang paling banyak zakatnya itu emas yang disimpan daripada yang dipakai. Cuma kalau dipakai kebanyakan juga mengandung madorot. Kata Imam Kamal Pak Haji lewat biasanya kalau Pak Haji lewat pokok itu saja karena beliau kan jantannya terbuat dari emas umpamanya. Nah itu kan makhluk namanya. Tapi kalau nggak dipakai kata Pak Ustaz saya simpan dan nanti zakatnya lebih banyak, gimana? Coba kita pikir bareng-bareng. Jadi hukum zakat ketika emas kita dipakai dan disimpan itu lebih banyak zakatnya masih yang disimpan. Tadi pembahasan tentang masalah
atau beringan tidak boleh. Ini nanti masuk hadis. Ini Pak, nanti saya mohon maaf ya Pak. Nanti minggu depan insya Allah kalau nanti tidak mau panjang. Yang satu masuk min ummati fi akhir zaman qilatan wa anazir. Nanti akan datang satu masa menimpa umatku pada akhir zaman nanti, mukanya berubah jadi kerak, wal hijri dan celeng. Nanti apa? Yang salah satunya adalah orang yang memakai wadah tempat terbuat dari emas. Nanti kita besok, nanti pada hari kiamat, yaumil baas, kita nunggu dibodohkan dari mana. Kalau ada orang yang lewat kepalanya babi atau ketek, ini apa namanya? Ya seperti itu. Wah dulu berarti dunianya banyak emasnya gitu. Ini namanya nanti saya mau maaf. Karena mau tidak mau, nanti insya Allah di depan kita masuk kepada bab ini sebagai warga aja. Bahwa ancamannya itu sangat serius itu. Bahwa orang yang masih menggunakan itu, maka besok mukanya jadi kerak. Wal anazir wal khanazir dan celeng atau babi. Aku pikir ini orang apa yang nggak tahu itu. Salah satunya adalah orang yang memakai emas dan perak. Masya Allah, serius saja. Ya. Oh itu sudah apa namanya terdunia. Ya itu, Masya Allah. Nanti ini benar pasti nih, nanti di ada. Betul kalau nanti judulnya misalnya. Ini mohon maaf, saking asik dan semangatnya saya menyampaikan, lupa yang dulu saya singkatnya jauh. Nanti minggu depan saya mau izin menyampaikan ini aja. Jadi jangan tersinggung dulu. Gara-gara saya menyampaikan ini, minggu depannya udah ngaji lagi. Ya saya kalau nggak